Republik yang telah diproklamirkan dengan resmi diobrak-abrik Belanda dengan segala tipu daya, dibagi-bagi menjadi beberapa negara bagian, dan dijadikannya Republik kita menjadi Republik Serikat, di mana Republik yang sah hanya merupakan bagian kecil dari Republik buatan si penjajah. Belum lagi gangguan dari dalam sendiri akibat masuknya faham komunisme yang semakin merasuk, meracuni anak bangsa hingga semakin menambah suburnya Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pada akhirnya mereka melakukan pemberontakan yang terkenal dengan nama peristiwa Madiun. Bangsa terpecah belah, porak-poranda, negara terbagi-bagi sebagai akibat dari perundingan konferensi meja bundar di Den Haag. Namun ada seorang negarawan yang arif dan bijaksana dapat menangkap keinginan dari apa yang sesungguhnya terpendam di lubuk hati setiap insan Indonesia. Setelah melakukan pendekatan secara manusiawi, intelektual, dan kenegarawanan kepada seluruh wakil-wakil negara bagian, beliau cetuskanlah mosi integral yang mendorong semua perwakilan negara bagian Republik Indonesia Serikat kembali melebur dalam negara kesatuan. Maka pada tanggal 16 Agustus 1950 diproklamasikanlah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Orang menyebutnya sebagai proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kedua. Sang negarawan itu tak lain adalah Muhammad Natsir. Ketegangan politik di Parlemen Republik Indonesia Serikat, RIS itu, supaya kembali ke negara kesatuan. Nah, akhirnya Pak Natsir mengusulkan mosi integral. Semua meleburkan diri menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang diminta oleh Presiden Soekarno sebagai formatur? Tiada lain tidak bukan Muhammad Natsir. Dalam buku sejarah, catatan tentang mosi integral ini tidak ada. Sehingga sangat sedikit orang yang tahu apa mosi integral. Kalau 100 tahun atau 1 abad Muhammad Natsir dilewatkan begitu saja tanpa mengenang pandangan-pandangan begitu, maka bangsa ini yang dirugikan. Saya mencatat salah satu yang dapat kita jadikan teladan dari Pak Natsir adalah sikap konstitusionalis beliau. Termasuk pun ketika beliau terlibat PRRI bersama Pak Saab, Pak Burhanuddin Harahap. Beliau juga selalu melihat hal itu dalam kacamata konstitusi. Sekali waktu saya ketemu dengan Pak Natsir, Pak, kata Bung Hatta, Bapak dulu kesana Bung Karno ya? Pak Natsir ketawa, ya dulu kami akrab. Waktu revolusi kami akrab. Bahkan sering juga pidatonya itu saya yang bikinkan draftnya. Banyak sekali pandangan-pandangan beliau, termasuk kritik-kritik beliau ketika terlibat di dalam misalnya petisi 50. Para penatangan petisi 50 itu kemudian mendapatkan tekanan politik. Di depan rumah itu khusus dikontrak oleh intelijen untuk mengawasi rumah. Sebagai salah satu tokoh yang pada saat Indonesia ini masih awal-awal, masih sangat susah, peranan Muhammad Natsir itu luar biasa dikenal. Tokoh yang lahir seabad yang lalu itu sangat besar jasanya bagi kehidupan bangsa ini. Namun apakah kita sebagai generasi yang ditinggalkannya cukup menteladani sepak terjang beliau dalam perjuangannya membangun negeri ini dari keterpurukan? Pak Natsir bukan hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga di dunia internasional ketokohnya sangat diakui. Beberapa persoalan umat yang pernah terjadi, seperti di Jepang, itu yang dipercaya untuk menyelesaikannya adalah Pak Natsir. Di Filipina Selatan, dan banyak lagi
persoalan-persoalan lain termasuk Palestina, itu selalu Pak Nasir tampil paling depan dan dipercaya oleh tokoh-tokoh Islam dunia untuk menjadi orang yang menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Beliau itu adalah seorang guru bangsa, pendidik umat, mujahid dakwah, pejuang, politikus, negarawan. Banyak peranan beliau untuk kepentingan bangsa dan negara, dan tidak lupa bagaimana pemberdayaan generasi muda. Saya masih ingat betapa beliau memberikan perhatian kepada generasi muda dengan mendorong adanya misalnya pesantren mahasiswa ataupun kegiatan-kegiatan lain yang memberikan perhatian agar generasi muda Muslim ini terutama menjadi intelektual yang ulama, sehingga mereka itu tampil di tengah-tengah masyarakat dengan kemampuan-kemampuan ilmiah yang cukup tinggi dan juga kemampuan-kemampuan keagamaan yang cukup memadai juga. Peranan Pak almarhum Bapak Nasir itu sangat besar sekali di dalam mengembangkan dan memajukan pesantren kampus ini. Saya makin sadar bahwa beliau itu adalah salah satu dari pemimpin mungkin yang paling punya concern terhadap pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain yang juga mendapat predikat sebagai pahlawan nasional, saya kira Pak Nasir itu sudah lebih daripada pantas untuk diberikan gelar itu. Demikianlah Muhammad Natsir, seorang ulama, negarawan, pemersatu bangsa, pahlawan bangsa, pribadi berakhlak mulia. Kita merindukan lahirnya nasir-nasir muda untuk masa depan Indonesia yang kita cintai bersama.